Assalamualaikum. Ada satu insiden ya yang unik, melibatkan seorang perwira Inggris, Taffy Holden. Dia adalah perwira dari Royal Air Force Inggris, dan insidennya ini bisa menjadi renungan untuk kita semua. Agar tidak kebablasan, agar tidak terjadi kecelakaan konyol, itu ya niat baik saja tidak cukup. Perlu pengamanan yang ekstra, pengamanan yang solid. Di Inggris, kisah Taffy Holden ini sempat jadi cerita senegara. Tapi orang Indonesia banyak yang tidak tahu. Kejadiannya Juli 1966. Jadi, alkisah, Taffy Holden ini seorang perwira, insinyur mesin, tapi kemudian jadi kadet angkatan udara, jadi teknisi pesawat, tapi kemudian dalam insiden itu secara tidak sengaja, dia menerbangkan jet tempur tercanggih yang dimiliki Inggris tahun 66 itu, yaitu Electric Lightning. Menerbangkan pesawat jet tempur kok secara nggak sengaja, kok bisa ya? Ini insya Allah kejadian satu-satunya di dunia. Jadi ceritanya, Taffy yang insinyur mesin pada satu ketika mesti melakukan perbaikan pesawat tempur yang canggih itu bersama timnya. Nah, biasanya tiap kali perbaikan seperti itu ada pilot tempur profesional yang standby. Kebetulan ketika itu tidak ada. Nah, karena tidak ada pilot tempur standby, pekerjaan jadi ketunda-tunda. Sampai kemudian dalam suatu jamuan makan gitu ya, ada seorang pilot lain kasih saran, "Bro Taffy, daripada perbaikan tertunda terus, kamu aja lah yang duduk di kokpit." Gile lu. Taffy Holden awalnya tidak mau. Gile kenapa? Diko kan juga punya private pilot kan? Ya iya bro, gue juga punya private pilot. Tapi gue pilot pesawat capung. Ini pesawat tempur. Loh, tapi kan masalahnya cuma masalah perbaikan kaki-kaki. Cuma maju mundur di landasan. Nggak sampai terbang, cincai lah. Oh iya ya, bener juga ya. Lama-lama Taffy itu mikir. Akhirnya ya udah, karena nunggu pilot tempur standby bakal mundur seminggu lagi atau lebih, Taffy pun nekat saja. Dialah yang kemudian duduk di kokpit pesawat yang dites itu. Sejumlah pengamanan tentu dilakukan. Taffy di briefing dulu sekomplitnya tentang cara terbang si pesawat Lightning itu oleh berbagai narasumber dan seterusnya. Dan terakhirnya seorang teknisi spesialis kasih peringatan sama dia. Tuas yang paling berbahaya yang ini nih. Kamu harus perhatikan benar bro. Kalau kamu dorong setengah atau kurang, aman. Kamu tarik balik, pesawatnya tentu akan ngerem seperti biasa. Tapi kalau kamu sempat dorongnya kebablasan dan keburu terjadi afterburning, itu udah nggak bisa di stop lagi, nggak bisa direm lagi, pesawat akan melesat kencang dan bisa sampai 2 kali kecepatan suara. Mach 2. Widih, ngeri banget tuh. Ya udah, soal ini mesti gue catat nih, begitu kata Taffy. Setelah itu, perbaikan dan testing pun dilaksanakan. Beberapa kali semua lancar. Nah, tapi yang kesekian kalinya kesalahan teknis terjadi. Bukannya Taffy nggak ingat sama catatannya, tapi namanya manusia kan ya. Dia dorong tuasnya agak kebablasan, jebret, tahu-tahu roket afterburningnya menyala. Si pesawat tempur pun melesat secepat kilat, nggak bisa direm lagi. Nah lo, seluruh pangkalan mendadak panik luar biasa, dan Taffy pun lebih panik lagi. 12 menit saja dia terlontar ke angkasa dalam kecepatan supersonik, nyaris terus-terusan, udah gitu tanpa radio komunikasi pula. Tanpa helm, dan bahkan kokpitnya juga tanpa tutup kanopi. Amang-amang nyawa 100%. Untungnya, setelah muter susah payah di angkasa, Taffy berhasil mengarahkan pesawat ke landasan lagi, dan terus mendarat di situ, crash. Bukan crash sampai hancur lebur, tapi gasruk dikit lah gitu, rusak ringan. Dalam 12 menit yang dramatis itu, ada sekitar 7 kalian di mana pesawat dan Taffy nyaris jeblok berkeping-keping, nyamber macem-macem. Kebayang ya, emang sih dia punya pengalaman sebagai pilot. Tapi pilot sekedar pilot dengan pilot pesawat tempur itu beda jauh. Ibaratnya sama-sama dokter, sekedar dokter umum yang baru lulus kedokteran sama dokter ahli bedah otak, itu bedanya jauh bingits, ya kan? Masya Allah. Itu beneran salah satu kejadian teraneh di dunia penerbangan, tapi dibalik itu ada pelajaran bagi kita semua. Kalau menyangkut hal-hal berbahaya, risiko tinggi, risiko nyawa, risiko dunia akhirat, maka niat baik saja tidak cukup, kehati-hatian saja tidak cukup. Langkah-langkah pengamanan yang ekstra solid, ekstra sistematis, yang berlapis itu suatu keharusan. Untungnya Taffy Holden itu hidup dan relatif selamat.
andai terulang kejadian seperti itu lagi, 90% kemungkinannya atau bahkan lebih itu akan ada korban nyawa, entah yang di pesawat ataupun di sekeliling. Urusan kita, kebanyakan bukan pesawat tempur lah ya. Tapi naik bajai aja, kalau kurang pengamanan nyawa juga bisa melayang. Jalanan gitu ya, jarak jauh via jalan tol. Nggak bisa sekedar hati-hati saja dan penuh konsentrasi. Batas kecepatan juga nggak boleh dilanggar seenaknya. Sabuk pengaman juga sebisa-bisa kenceng untuk setiap penumpang. Walah mentang-mentang Ustadz wiridnya sehari 40 kali terus jumawa. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Duduk di jok belakang, sabuk pengaman nggak dipakai. Nggak boleh. Itu namanya perbuatan jumawa yang dikiaskan oleh Quran sebagai mengundi nasib dengan anak panah. Disebutkan dalam Quran Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kamar, judi, kurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah itu termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Tuh, bahkan oleh Quran tidak sekedar dibilang nggak boleh, tapi disebutkan sebagai perbuatan setan. Oke lah, segini dulu sharing kali ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan dan keberuntungan oleh Allah dan dijauhkan dari celaka. Amin.